Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus, Hari Pentakosta. 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Haleluya. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, khotbah, dengan judul Perpuluhan dan Buah Sulung. Apakah wajib? Apakah harus? Sebelumnya kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman. Bapa dalam surga, kami siap mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan tentang perpuluhan dan buah sulung, itu seperti apa yang Kau inginkan untuk kami dengar dan terutama kami lakukan. Berkati seluruh jemaat-Mu baik ada di tempat ini, maupun yang mengikutinya lewat online, Zoom, Facebook, menyaksikannya nanti di YouTube. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, beberapa waktu ke belakang ini, saya melihat agak rame, terutama di media sosial. Pro kontra terhadap perpuluhan atau persepuluhan. Ya, ada yang mengatakan persepuluhan itu wajib, harus. Tapi ada belakangan ini pendapat yang mengatakan perpuluhan itu tidak wajib. Ya, tentu masing-masing punya argumentasi, masing-masing punya alasan. Seingat saya, saudara, mungkin saudara juga bisa ingat-ingat, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, rasanya nggak ada ya kehebohan, perdebatan antara pro dan kontra perpuluhan ini. Nggak ada. Itu seingat saya. Ya, perpuluhan ya biasa-biasa aja jalan. Ada yang melaksanakannya, ada juga yang tidak melaksanakannya. Alasannya macam-macam. Mungkin dia bilang, aduh penghasilan saya sedikit. Sudah sedikit, harus dipotong lagi 10%. Belum tiap minggu ada persembahan, makin dikit lagi dong. Nantilah kalau saya sudah punya penghasilan yang cukup, apalagi berlebih, baru saya berikan persembahan persepuluhan. Nah, itu alasan karena jumlah penghasilannya sedikit. Tapi ketika orang punya penghasilannya besar, ya nggak ngasih juga, saudara. Sebab dia mikir begini, dulu penghasilan saya 10 juta, saya harus sisihkan 1 juta. Aduh, atau malah dibaliklah, penghasilannya 1 juta, harus disisihkan 100.000, tinggal 900.000. Waduh, dengan 1 juta aja hidup susah, apalagi harus 900.000. Tapi ketika dia punya penghasilan 10 juta, udah gede kan, 10 kali lipat. Dia mikir lagi, waduh, 10 juta dipotong 10%, 1 juta. Gede juga ya. Itu berarti penghasilan saya waktu lalu. Itu harus diberikan untuk persembahan persepuluhan. Duh, gede amat. Ketika dia punya penghasilan 100 juta, saudara, harusnya sesuatu yang nggak perlu mikir lagi kan. Penghasilannya udah 100 kali lipat dibandingkan waktu dulu. Waktu dia bilang, aduh terlalu sedikit untuk saya berikan. Ini 100 kali lipat. Dia mikir lagi. 10%-nya 10 juta. Gede banget ya. Sayang. Nggak ngasih juga. Jadi ada banyak alasan orang, saudara, untuk bilang perpuluhan itu nggak wajib. Atau bolehlah wajib, tapi nggak sekarang deh. Ya, jangan ngasih dulu sekarang. Akhirnya nggak ngasih juga. Saudara, mengenai pro dan kontra, wajib, tidak wajibnya persepuluhan ini, ada yang menggunakan Alkitab sebagai dasar. Ya, ada juga menggunakan Alkitab untuk mengatakan tidak. Dan ada yang juga bilang begini, saya nggak usah sebutkan nama gerejanya, kelompok gerejanya, ya tidak baik juga, tidak enak juga.
Tapi mungkin saudara bisa tahu dengan ciri-ciri yang saya berikan ini. Sebuah gereja, sebuah kelompok gereja di dunia ini umatnya ada mungkin 1 miliar, ada di berbagai negara. Di Indonesia, data yang saya baca kemarin, umatnya ada ratusan ribu. Ya, saudara bisa tebak sendiri lah, ini gereja apa? Ada di seluruh dunia, ya, pusatnya di negara Eropa. Sepanjang yang saya tahu dan saya dengar sendiri. Jadi kalau saya sampaikan ini salah, ya berarti sumber yang menyampaikan kepada saya yang salah. Ya, tapi setahu saya memang begitu. Gereja ini tidak mengajarkan untuk memberikan perpuluhan. Dari dulu sampai hari ini. Dan mungkin sampai Tuhan Yesus datang. Karena gereja ini tidak mengajarkan tentang perpuluhan. Dan karena tidak mengajarkan tentang perpuluhan, otomatis umatnya juga tidak diajarkan untuk memberikan atau mengembalikan perpuluhan. Wih, umatnya hampir 1 miliar loh, atau mungkin lebih ya di seluruh dunia. Di Indonesia ratusan ribu. Kalau perpuluhan itu wajib, nah orang yang ini bilang ya, yang kontra, yang bilang tidak wajib. Kalau puluhan itu wajib, berarti kan dilakukan pahala, tidak dilakukan dosa. Ini gereja ini yang umatnya 1 miliar, tidak memberikan perpuluhan, pasti dosa semua dong kalau begitu. Iya kan? Berarti dari dulu sampai sekarang, sampai kapan juga dosa semua dong umatnya. Dosa kan masuk neraka semua dong. Masa iya sih? Nah, dan seingat saya, saudara, munculnya pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa perpuluhan ini tidak wajib. Ya. Dipicu oleh munculnya gereja-gereja besar di Indonesia. Mulai bertumbuh, mulai berkembang. Kalau 10 tahun, 20, 30 tahun lalu, namanya gereja besar di Indonesia itu kan bisa dihitung dengan jari. Ya. Di kota Bandung misalnya, 10-20 tahun yang lalu, bisa dilihat mana sih gereja yang disebut dengan gereja besar. Ya. Tapi tahun 80, 90, 2000, ya, 2000, 2010, 2020. Nah, mulai muncul di berbagai kota besar di Indonesia gereja-gereja yang besar. Gereja besar ini ditandai dengan gedungnya juga besar dan jumlah umatnya banyak. Kalaupun mereka nggak punya gedung sendiri, mereka sewa tempat, entah hotel, entah restoran, dengan jumlah yang banyak. Nah, itu disebut gereja besar. Nah, kemudian apa yang terjadi? Gereja besar, gedung besar, jemaat besar, persembahan besar, perpuluhan juga besar dan banyak. Ya, bayangin cobalah hitung-hitungan mudanya. 1.000 jemaat, kasih perpuluhan. 100.000 aja. Berarti 1 bulan ada berapa? 100 juta. Kalau 200.000 dengan 1.000 jemaat, tiap bulan 200 juta. Kalau satu bulan masing-masing rata-rata 1 juta, dengan 1.000 jemaat berapa? 1 miliar. Itu untuk 1.000. Kalau 10.000, kalikan aja sendiri. Intinya orang mulai lihat, wow, ini angka yang besar. Untuk gereja, perpuluhan doang, belum persembahan. Nah, orang mulai lihat lagi, uang sebanyak itu dipakai untuk apa ya? Ya kan kalau soal cerita uang kan menarik kan saudara ya. Kan uang kita pun kan membicarakan uang orang lain juga kan menarik kan. Ya. Nah, mulai ditanya-tanya, itu untuk apa? Dan sayangnya keuangan gereja jarang yang terbuka ya saudara ya. Jarang yang terbuka. Saudara sebagai jemaatnya pun tanya, belum tentu dibuka gitu ya. Tapi yang terlihat mulai
Ini mata melihat, mata memandang. Wow, gembalanya pakai mobilnya mewah. Rumah pendetanya mewah. Pakaiannya merek. Sepatunya, tasnya, cincinnya, jam tangannya, semuanya mengarah kepada kemewahan. Sehingga tidak heran beberapa waktu yang lalu Profesor Renal Kasali membuat podcast dengan judul Flexing Melanda Ulama-Ulama, termasuk Kristen, pendeta-pendeta. Nah, jadi lihatnya ke arah sana, saudara. Persembahan banyak, perpuluhan banyak, hidup pendeta jadi wow, jadi glamor. Orang mulai mikir, jemaat memberikan 10%, ada yang kaya, ada yang sedang, tapi ada yang juga kurang. Semua memberikan persembahan wajib 10%, dikumpulkan, dan jumlahnya banyak, dipakai oleh gereja, dalam hal ini pendeta, untuk hal yang wow. Sementara jemaat sendiri, ada yang susah. Bahkan ada gereja, saya nggak sebutlah namanya, karena ini kan tidak jadi khotbah yang menjelek-jelekkan, tidak. Ada gereja, sudah ada persembahan, sudah ada perpuluhan, ada juga persembahan khusus diakonia. Artinya dana persembahan ini memang untuk jemaat-jemaat yang miskin. Tapi ketika ada kebutuhan, bencana alam atau apa segala macam, dibuka lagi persembahan lagi, minta lagi kepada jemaat. Sehingga orang bilang, perpuluhan dikemanain, persembahan dikemanain, diakonia dikemanain, sebegitu banyaknya, ada kebutuhan, masih juga minta kepada jemaat. Kurang apa lagi sih? Nah, akhirnya orang bilang, kalau gitu nggak usah kasih perpuluhan deh. Jadinya ke sana. Ya. Nah, sekarang mari kita nggak pakai pendapat kita, saudara, tapi kita mau belajar dari firman Tuhan. Mari kita lihat dulu ya. Bicara tentang persepuluhan, pasti bicara tentang Maliaki 3 ayat 10. Yuk, kita lihat. Maliaki 3 ayat 10. Kita baca bersama-sama ya. Yuk, ambil Alkitabmu. Jangan disimpan aja sampai berdebu. Setiap kali ibadah di CMC Cabai Rawit, selalu bawa Alkitab dan selalu baca Alkitab. Ya. Maliaki 3 ayat 10, kita baca bersama-sama. Sudah? Ayo, 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan. Apakah semesta alam? Apakah aku tidak membukakan bagimu pintu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Dimulai dengan satu kata, ayat 10 ini. Apa itu? Bawalah. Ya, bawalah. Jadi, kelompok yang mengatakan perpuluhan adalah wajib menyandarkan kepada Maliaki 3 ayat 10 yang isinya menyatakan bawalah. Jadi ini adalah perintah. Ya, bawa. Apa yang dibawa? Seluruh persembahan persepuluhan itu. Jadi dengan demikian perpuluhan atau persepuluhan adalah wajib menurut firman Tuhan dari Maliaki 3 ayat 10. Nah, umat Kristen terbagi di dalam berbagai sinode gereja.
Bahkan ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang Pantekosta, ada karismatik, ya, macam-macam. Nah, bagaimana sikap dari anak-anak Tuhan, sikap dari orang Kristen terhadap persepuluhan ini? Ada yang mau mengikuti Maliaki 3 ayat 10 dengan mengatakan ini harus saya lakukan karena ini adalah kewajiban. Maliaki 3 ayat 10 mengatakan bawalah. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Nah, CMC Cabai ini bernaung di sinode CMC, Christian Ministry Church. Sinode CMC menyatakan bahwa persepuluhan adalah wajib. Jadi saya yang bernaung di bawah CMC, kalau tidak mau taat kepada sinode, saya harus keluar dari CMC Cabai Rawit. Tapi kalau saya masih mau bernaung di bawah CMC Cabai Rawit, saya harus taat kepada apa yang dianut oleh sinode saya. Ya, jadi dari sisi organisasi gereja, maka CMC Cabai Rawit yang merupakan bagian dari CMC pusat ikut mempunyai sikap bahwa persepuluhan adalah wajib. Maliaki 3 ayat 10 dan kemudian sinode juga punya sikap mengikuti Maliaki 3 ayat 10. Nah, sekarang pertanyaannya, itu kan sinode dan CMC Cabai Rawit. Seorang Yunus, seorang pastor, seorang gembala sidang. Bagaimana sikap saya? Sikap saya secara organisasi harus ikut. Nah, sikap pribadi saya bagaimana? Saya kembali kepada Alkitab. Saya hargai pendapat si A, pendapat si B, pendapat si C. Saya juga punya pendapat. Dan pendapat saya kembalikan kepada Alkitab. Maliaki 3 ayat 10. Sekarang kita buka lagi. Imamat 27 ayat 30. Kitab Imamat 27 ayat 30. Kitab Imamat pasal 27 ayat 30. Yuk, saya tunggu. Susah ya cari Imamat ya. Kejadian, Keluaran. Ya, Imamat 27 ayat 30. Setelah Kejadian, Keluaran, dapatlah Imamat. Imamat 27 ayat 30. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Sekali lagi, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Saya mengajak jemaat CMC Cabai Rawit juga siapapun yang mendengar, melihat khotbah ini lewat YouTube, Zoom, Facebook, apapun sikap kita, semua landaskan kepada firman Tuhan. Maliaki 3 ayat 10 mengatakan, bawalah persembahan persepuluhan. Imamat 27 ayat 30 mengatakan, segala persembahan persepuluhan dari ini adalah milik Tuhan. Jadi bukan milikmu, bukan milikku, bukan milik siapa-siapa, tapi 1/10 itu adalah milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, diberikan kepada siapa? Persembahkan kudus bagi Tuhan. Jadi, setiap orang bisa menafsirkan. Ini artinya begini, silahkan. Enggak, ini artinya begitu, silahkan.
Kita jangan berhenti hanya di penafsiran, tapi lanjutkan kepada tindakan. Tindakannya apa? Taat. Itu aja. Kalau firman Tuhan bilang itu adalah milik Tuhan dan harus dipersembahkan buat Tuhan, lakukan. Udah, tugas kita hanya melaksanakan, mentaati, titik. Firman Tuhan bilang itu milik Tuhan, kok bukan milik kita. Ya, oke, saudara, ada yang bilang begini, persembahan persepuluhan itu tidak lagi berlaku di perjanjian baru. Tuhan Yesus tidak mengajarkan tentang persepuluhan. Itu Taurat, itu perjanjian lama. Di perjanjian baru sudah tidak berlaku. Nah, makanya ada video kemarin. Di Israel sendiri udah nggak dilakukan. Kok kita orang Indonesia, orang luar Israel malah melakukan lagi. Oke. Betul kan Tuhan Yesus tidak mengajarkan tentang persepuluhan? Nah, mari kita lihat. Jangan katanya-katanya, tapi harus kata Alkitab. Ya. Mari kita buka Matius 23. Matius 23. Matius 23. Ayatnya yang ke 23 juga. Jadi Matius 23 ayat 23. Apa isi? Ya. Oke, kita baca sama-sama ya untuk membuktikan apakah memang Yesus tidak ada mengajarkan tentang persepuluhan. Yuk kita baca ayat 23 sama-sama. 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Nah, perhatikan ini saudara, perhatikan ini. Sama-sama kita baca. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya, perhatikan. Tuhan Yesus bilang, celakalah kamu hai orang-orang ahli Taurat, orang Farisi. Persepuluhan sebab persepuluhan kamu bayar. Artinya Yesus bilang begini, aku tahu kamu melakukan, mentaati untuk memberikan perpuluhan. Tetapi sayangnya, perpuluhan kamu lakukan, tetapi hal yang lain, yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan, itu kamu nggak lakukan. Jadi yang benar apa? Nah, Tuhan bilang, yang satu itu yang mana? Perpuluhan. Harus dilakukan. Yang lain, apa itu yang lain? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan itu jangan diabaikan. Intinya, harus lakukan hanya satu atau harus lakukan dua-dua? Dua-dua. Kalau disebut dua-dua, yang dua-dua itu isinya apa? Yang pertama adalah persepuluhan harus dilakukan. Ini kata firman Tuhan, kata Yesus. Yesus nggak bilang, mulai hari ini kalian yang penting adalah lakukan keadilan, ya. Kalian lakukan belas kasihan, lakukan kesetiaan, titik. Enggak, Tuhan Yesus nggak bilang begitu. Yang satu harus kamu lakukan, yang lain jangan diabaikan. Artinya Tuhan bilang, persepuluhan, go ahead, jalankan. Tapi keadilan, kesetiaan, belas kasih juga harus dijalankan. Jadi siapa bilang Yesus tidak mengajarkan tentang persepuluhan? Kan mengajarkan persepuluhan tidak perlu harus saklek
Yesus berfirman, berikanlah persepuluhan seperti yang sudah dianggap, lo harus begitu. Kalau saya bilang, Yos, ke sini. Artinya apa? Saya menyuruh Yosua ke sini. Kalau saya bilang, Yos, ke sini. Yosua ngerti nggak maksud saya? Ngerti. Kenapa? Saya menyampaikan dengan lisan, dengan jelas. Yos, ke sini. Tapi ketika saya nggak bicara, saudara, dia lihat saya, terus saya bilang begini, ngerti nggak apa yang saya maksud? Apakah Yosua bilang, saya nggak ke situ. Kenapa? Dan nggak ada omongan, Yos, ke sini. Nggak ada. Saya diam aja. Enggak. Dia ngerti. Maksudnya ke sini. Enggak perlu kita ngotot. Bilang, mana di Alkitab? Dari Matius sampai ke Yohanes, Yesus berfirman, berilah, bayarlah, kembalikanlah persepuluhan. Kita udah ngerti, Tuhan bilang, yang ini lakukan, yang itu jangan diabaikan. Artinya apa? Persepuluhan, jalankan. Tapi yang lain juga kerja. Jadi menurut saya, cukuplah untuk memberikan keyakinan pada saya bahwa perpuluhan itu kita berikan. Ada yang bilang, itu kita nggak memberi perpuluhan, kita mengembalikan. Ya terserahlah. Mau bilang mengembalikan, mau bilang persembahkan, apa terserah. Ya, jadilah sesuai imanmu. Daripada berjemaat, itu bukan mengembalikan, itu mempersembahkan. Tidak, itu bukan mempersembahkan. Berdebat. Pertanyaannya, aku berikan nggak? Enggak. Itu apa? Ya, itu apa? Lebih baik taat. Itu lebih baik. Daripada waktu kita habis dipakai untuk berdebat. Ya, keluar teologi ini, keluar teologi itu. Oke. Saya berharap khotbah saya hari ini yang saya share juga di berbagai media sosial, ya, ada komentar wajib, ya, ada yang tanya, menurut Bapak bagaimana? Tunggulah khotbah saya, gitu ya. Nah, hari ini yang mengikutinya clear ya, jelas, tegas. Persepuluhan itu wajib, bukan kata saya, firman. Nah, tinggal pertanyaannya, bagaimana melaksanakan? Nah, ini pun ada pro kontra, saudara. Ini pun ada pro kontra, ada dua pendapat. Ada pendapat mengatakan itu harus dibawa, diberikan ke gereja lokal. Di mana saudara beribadah, wajib diberikan kepada gereja itu. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan tidak. Kamu mau bawa ke gereja lokal boleh, silahkan, nggak ada masalah. Tapi engkau memberikan kepada gereja lain pun boleh, silahkan, nggak ada masalah. Nah, bagaimana dengan CMC cabai rawit? Bagaimana sikap saya? Ya, sikap saya kembali kepada Alkitab. Yuk, lihat kembali, perhatikan kembali Maliaki 3 ayat 10 tadi. Ya, perhatikan kembali Maliaki 3 ayat 10 tadi sebagai landasan. Apa isinya? Isinya tadi adalah bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu, kita sudah mengerti, kalau disuruh bawa itu berarti kewajiban ya. Oke. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke mana? Ke dalam rumah perbendaharaan. Oke. Saudara, apakah dulu ada merek gereja? Apakah dulu ada gereja A, gereja B, gereja C? Ada? Tidak ada. Sekarang yang ada. Sehingga kalau bawa ke gereja, berarti ya kamu di gereja A. Gereja A. Gereja A pun ada di sini, ada di sini, ada di sini. Sama-sama gereja A. Oh enggak, tetap gereja di mana kamu berada. Nah, begitu. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan bawalah ke rumah perbendaharaan. Di mana itu rumah perbendaharaan? Di sini ada rumah perbendaharaan, ada. Di sini ada bendahara, ada. Di sini ada kas gereja, ada. Tapi di gereja lain juga ada. Ya.
CMC ada berapa? Ada banyak di Kota Bandung. Sama CMC, di sana juga ada perbendaharaan. Boleh nggak kita ngasih juga? Kan sama, perbendaharaan juga. Nah, ya, ke rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan. Di mana? Di rumahku. Ada disebut di gereja A, gereja B, gereja C, gereja A yang ada di Jamika, gereja A yang ada di Sudirman, gereja A yang ada di sini. Ada? Nggak ada. Di sini hanya dikatakan supaya dibawa ke rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Rumah siapa itu? Bukan rumah Yunus. Rumah siapa? Rumah Tuhan. Pertanyaannya, rumah Tuhan hanya ada di CMC Cabai Rawit? Rumah Tuhan hanya ada di CMC yang ini, yang itu? Rumah Tuhan hanya ada di gereja sinode ini, sinode itu? Tidak. Semuanya rumah Tuhan. Ya. Nah, jadi saya bersikap pada jemaat CMC Cabai Rawit bawa rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumah. Maka saya akan bertanya begini. Apakah CMC Cabai Rawit ini di mana saudara berjemaat? Ini rumah Tuhan? Rumah Tuhan. Jadi kalau saudara bawa ke sini persepuluhan saudara, salah atau benar? Benar. Kalau itu benar, lakukan. Jadi jangan ragu. Kalau bawa nanti persembahan ke CMC Cabai Rawit, salah. Tidak. Karena ini rumah Tuhan. Saudara punya persepuluhan, wajib bawa ke sini. Karena ini rumah Tuhan. Dan apakah CMC Cabai Rawit masih membutuhkan? Masih. Bawa ke sini. Tetapi kalau CMC Cabai Rawit ini persepuluhannya sudah lebih dari cukup, sehingga saya juga bingung mau dikemanain gitu. Maka saya akan sampaikan, dan sekarang saya sampaikan kepada seluruh jemaat, kalau memang gereja kita sudah cukup jumlah persembahan dan jumlah perpuluhan, maka berikan dan bawa persembahanmu ke gereja yang lain. Sebab gereja lain pun adalah rumah. Jadi jangan ke sini lagi, ke sini lagi, ke sini lagi. Kalaupun nanti kita buka, ya. Ayo, tuh uang kita udah banyak banget. Tenang, itu kan berkat Tuhan. Ayo, kumpulkan terus. Nah, selama kita masih membutuhkan, dan ini rumah Tuhan, bawa persembahan perpuluhanmu ke gereja. Tapi nanti kita akan tahu kalau kita sudah memang cukup, bahkan lebih. Kenapa bisa tahu? Ya, di sini satu, kebijakan saya terhadap persembahan, kita nggak pakai kantong persembahan. Ya, saya hanya mengajarkan beri, dan beri. Jadi silakan ambil amplop, masukkan, kasih silakan, nggak kasih pun silakan. Ya, yang penting ada pemahaman, ada kesadaran, dan ada ketaatan. Udah. Ya. Persembahan perpuluhan tidak saya pakai untuk kepentingan pribadi saya. Tidak. Semua kembali untuk pelayan. Ya. Jadi selama kita butuh, saya ajak, ayo bawa ke rumah Tuhan untuk kebutuhan rumah Tuhan. Tapi kalau sudah cukup, maka ini sikap saya. Perpuluhanmu boleh engkau berikan ke gereja yang lain. Artinya saya nggak serakah. Cukup, ya cukup. Jangan terus lagi, terus lagi, terus lagi. Kalau memang Tuhan berkati kita lebih, maka mau lewat kita berikan, silahkan. Mau saudara ambil putusan sendiri, perpuluhan saya berikan pada yang lain. Gak usah takut salah dan gak usah takut berdosa. Sebab apa? Kita sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Jadi memberkati perpuluhanmu untuk gereja yang lain. Sebab itu pun adalah rumah Tuhan. Ini mungkin yang membedakan saya dengan gereja-gereja atau pendeta-pendeta yang lain. Kalau ada pendeta bilang, tidak bisa Pak Yunus, harus tetap di gereja di mana dia beribadah. Silakan, saya nggak mau berdebat. Saya nggak mau bilang itu benar, nggak mau itu bilang salah.
Termasuk pendapat saya, bawa ke gereja ini. Tapi kalau udah berlebih, bawa ke tempat lain. Ada yang bilang, itu bagus. Berarti Pak Yunus memang tidak serakah. Pak Yunus memang mau juga jemaatnya berbagi. Tapi ada yang bilang, salah itu Pak Yunus. Apapun pendapatmu, silahkan. Saya nggak mau salah, nggak mau benar. Saya bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan bilang, bawa ke rumah perbendaharaan, bawa ke rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan. Tapi gereja-gereja yang lain pun, itu pun rumah Tuhan. Ya, oke. Jadi, wajib, cuma pelaksanaannya bisa diberikan kepada gereja lokal, bisa juga diberikan kepada gereja lain apabila gereja lokal sudah cukup atau mungkin kurang, tapi saudara tahu ada sebuah gereja yang sangat membutuhkan, maka kamu ambil inisiatif memberikan kepada mereka kali itu, boleh, silakan. Atau engkau bilang pada gembalamu, pada saya, Pak, saya tergerak memberikan perpuluhan saya kepada gereja itu yang saya tahu saat ini sangat membutuhkan. Saya akan bilang, oke, Anda mau berikan langsung boleh, mau lewat saya pun boleh. Yang penting tidak serakah, semua harus masuk ke sini, gitu ya. Tidak. Oke. Berikutnya, saudara, saya mau mengajak kepada kita semua. Janganlah berdebat, boleh, tidak, wajib, tidak. Enggak usah, stop, berhenti. Apalagi menggunakan teologi ini, teologi itu. Pakai argumentasi ini, argumentasi itu. Buka Alkitab juga dicari untuk mendukung. Iya, tidak, boleh, tidak, wajib, tidak. Saya hanya mau mengajarkan begini, saudara. Ya, kita buka Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Lukas pasal 6 ayat 38. Saya bacakan ya. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita buka juga Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi bicara perpuluhan, persembahan, perpuluhan, udahlah nggak usah bicara lagi wajib nggak wajib, tapi bicara tentang beri, tentang lakukan. Kenapa? Kalau ada orang memberikan, mengatakan begini, saya tidak akan memberikan persepuluhan. Oh ya? Terus bagaimana? Saya akan berikan per 20-an. Boleh nggak? Ya boleh. Ya kan? Gitu. Ada sebuah perusahaan dia memberikan kan, tidak memberikan persepuluhan, tapi dia balik 10% hanya untuk dia, tapi untuk Tuhan dia berikan 90%. Boleh nggak? Bagus nggak? Jadi mari kita belajar, tidak berdebat pro kontra, tapi mari kita belajar laksanakan. Berilah, maka engkau akan menerima. Lebih berkat, lebih bahagia memberi daripada menerima. Itu kata firman Tuhan, ikuti. Mau 10% sesuai dengan persepuluhan, mau 20%, mau berapapun. Kenapa? Semua adalah milik Tuhan. Termasuk kita ini adalah milik Tuhan. Jadi nggak ada bilang uang itu milik saya. Nggak ada. Semua adalah milik Tuhan. Kembalikan untuk pelayanan. Kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Kembalikan untuk kebaikan. Maka Tuhan memberkati berlimpah kali ganda. Terakhir, saudara, tentang buah sulung. Nah, ya ini singkat saja ya. Kita baca Yeskiel. Kita baca Yeskiel. Pasal 44
Yeskiel 44 ayat 30. Dan terakhir nanti Nehemia 10 ayat 35. Ayat 35. Yeskiel 44 ayat 30. Yeskiel 44 ayat 30. Kita baca sama-sama 1 2 3. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam supaya rumahmu mendapat berkat. Ini tentang buah sulung, ya. Nah, kemudian mari kita buka Nehemia pasal 10 ayat 35. Ini sebagai ayat yang terakhir. Nehemia pasal 10 ayat 35. Yuk, kita baca sama-sama Nehemia pasal 10 ayat 35, ini sebagai ayat terakhir. Lagi pula, setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Oke, singkatnya saudara, yang disebut buah sulung adalah hasil pertama dari semua apa yang ditanam, baik itu tanaman. Itu dulu ya, sekarang tidak lagi nanam. Saya nggak nanam, saya nggak orang pertanian, saya advokat. Semua hasil pertama itu yang disebut dengan buah sulung. Apapun yang dikerjakan, menghasilkan, apa penghasilan pertama itu adalah buah sulung. Orang punya satu bisnis, satu punya pekerjaan. Gaji pertama, hasil pertama itu adalah buah sulung. Dia buka lagi bisnis kedua, hasil pertama itu buah sulung. Hari ini saya bekerja di PT A. 2 tahun kemudian saya berhenti dan pindah ke PT B. Gaji pertama di PT B itu adalah buah sulung. Intinya buah sulung adalah segala sesuatu yang pertama. Paham? Tapi ada yang berpendapat begini. Kan coba lihat katanya. Diawali dengan lagi pula setiap tahun. Nah, dipotong setiap tahun. Nggak dibaca selanjutnya. Padahal setiap tahun kami membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari hasil tanah. Jadi kalau dimulai dan ada hasil pertamanya yang dibawa. Bukan setiap tahun. Jadi artinya apa? Orang kerja tahun 2022, 2003, Januari, awal tahun. Itu setiap tahun. Gajimu di bulan Januari, itu adalah buah sulung. Nanti 2024, Januari, buah sulung. 2025, setiap tahun, buah sulung. Saya berpendapat, itu keliru. Buah sulung hanya satu kali. Buah yang pertama, hasil yang pertama. Bukan hasilnya terus-menerus, bukan. Itu bukan buah sulung namanya. Sehingga pernah ada orang mau menggugat sebuah gereja. Mengatakan itu adalah penipuan Alkitab. Jemaat hidup 12 bulan, tapi dari gaji 11 bulan. Sementara gereja 12 bulan, tapi dia hidup dengan 13 bulan. 1 bulan lagi dia rampok dari jemaat. Ada yang bilang begitu. Ya. Oke, saya nggak mau ngurus yang lain, tapi saya mau mengurus jemaat itu. Persembahan buah sulung 1 kali, bukan berkali-kali, bukan setiap tahun. Kembali saudara, bukan seberapa banyak kita tahu, seberapa banyak kita mengerti Alkitab dan firman Tuhan, tapi seberapa banyak kita mempraktekkan firman. Ya, perpuluhan praktekkan, yang lain-lain praktekkan, kasih, belas kasih, kesetiaan, keadilan, praktekkan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, Yesus bilang, pergilah
jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Itu udah kita lakukan belum? Ya, jadi yang penting, nah, ada banyak yang harus kita lakukan dalam kehidupan.